Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup Partai Buruh. Kelas pekerja. Partai Buruh. Negara sejahtera. Partai Buruh. Menang. Partai Buruh. Nomor 6. Terima kasih kawan-kawan semua yang berbahagia. Syukur alhamdulillah siang hari ini kita bisa untuk kesekian kalinya, sudah tidak terhitung berapa kali kita turun jalan, sudah tidak terhitung berapa kali kita terus melakukan aksi demonstrasi seperti ini. Penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja sudah kita mulai sejak 2017, 2018 sampai sekarang 2023. Artinya 5 tahun berjalan, kita terus memberikan nafas panjang perjuangan. Hari ini kawan-kawan, kita ada di depan gedung yang sangat megah. Gedung ini adalah gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Jawa Timur. Di dalamnya ada banyak orang perwakilan-perwakilan, konon katanya dari tiap-tiap daerah. Konon katanya tempat ini adalah yang tempat untuk melegalkan dan membuat sebuah aturan, namanya peraturan daerah. Tempat ini konon katanya yang setiap saat melakukan pembahasan tentang anggaran. Tempat ini konon katanya juga sebagai kontrol terhadap setiap kebijakan arahan dari pemerintah eksekutif. Tapi mana orangnya ada? Tidak satu pun mereka berani menemui kita. Padahal mereka konon katanya akan siap dan hadir untuk menampung aspirasi masyarakat. Hari ini tidak ada satu pun dari mereka yang berani menemui kawan-kawan. Apa yang ditakuti dari rakyat? Padahal mereka tiap 5 tahun menghamba mengemis kepada rakyat untuk supaya dicoblos, untuk supaya memberikan jabatannya 5 tahun. Tapi apa yang terjadi? Makanya tidak sedikit masyarakat yang pesimis dengan mereka. Apakah tempat ini hanyalah tempat orang-orang yang pemodal? Apakah tempat ini hanyalah orang-orang yang melahirkan koruptor-koruptor baru? Atau apalah seperti ini? Sengaja kita hari ini kumpul kawan-kawan serentak seluruh Indonesia, mengingatkan dan mengancam kepada DPR, DPRD, dan DPRD tingkat provinsi. Yang pertama kita ingatkan, putusan Mahkamah Konstitusi satu-satunya undang yang dinyatakan inkonstitusional, syarat dan cacat formil adalah produk dari dari mereka DPR. Kita ingatkan, putusan Mahkamah Konstitusi itu wajib ditaati. Nyatanya mereka membuat sebuah aturan secara ugal-ugalan. Mereka tidak lagi melihat dan mengatasnamakan aspirasi rakyat, tetapi justru mereka mencederai rakyat. Putusan MK mengamanatkan kepada mereka, wahai DPR yang mulia, wahai eksekutif yang mulia, kamu tak berikan kesempatan 2 tahun untuk memperbaiki yang namanya Undang-Undang Cipta Kerja. Ajak rakyatmu dan serap aspirasinya. Itu pesan dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Ternyata sampai saat ini bukan penampung aspirasi rakyat yang dilakukan, bukan membahas Undang-Undang Cipta Kerja itu untuk diperbaiki sesuai kehendak rakyat, tapi justru mereka diam, tidak berbuat apa-apa, menyerahkan kepada eksekutif untuk membuat yang namanya Perpu, peraturan pengganti undang-undang. Hari ini Perpu itu akan dibahas oleh paripurna, diserahkan oleh eksekutif kepada DPR. Besok rencananya jam 9 pagi paripurna itu akan dilakukan. Besok kita akan saksikan bersama kawan-kawan. Sampaikan kepada seluruh anggota, sampaikan kepada seluruh keluarga kita. Lihat baik-baik siapa partai politik, sekali lagi ya, partai politik yang ada di Senayan,
yang memang mendukung yang namanya RUU Cipta Kerja, Perpu Cipta Kerja, wajib kalian tidak mencoblosnya, kawan-kawan. Sepakat? Buat apa kita berikan manfaat kepada mereka suara kita? Buat apa kita berikan suara kita kepada mereka untuk mengemban jabatan sebagai anggota DPR? Tapi kalau tidak ada manfaat bagi kita kaum buruh khususnya, kawan-kawan. Lihat, apakah itu partai merah, apakah partai kuning, apakah partai hijau, apakah partai yang lain, siapapun partai yang di Senayan yang mendukung keberadaan Omnibus Law itu, wajib hukumnya para buruh se-Indonesia untuk tidak melakukan coblos. Sepakat, kawan-kawan? Itu hukuman yang pantas bagi partai politik yang mengkhianati rakyat. Lihatlah Undang-Undang 13 dulu, kalau orang di PHK mati pesangonnya sekian juta, sekian ratus juta. Kalau dulu orang pensiun sudah tua diberikan hanya sekian ratus juta haknya. Tapi hari ini penggantian hak 15% hilang. Semua muda di PHK. Lihat TKA Batang berbondong-bondong ke negeri kita yang kita cintai. Adakah mereka yang menanyakan, wahai kamu pekerja Cina, kamu dapat upah berapa? Wahai kamu pekerja lokal, kamu digaji berapa? Siapa yang memiliki cinta tanah air kalau bukan kalian semua? Saya masih ragu terhadap dada mereka, apakah masih ada merah putih di dadanya. Kalau memang ada, tentu akan mengutamakan rakyatnya sendiri untuk bekerja di dalam negeri daripada diserahkan kepada orang asing. Apakah mereka berani menyampaikan hal itu, kawan-kawan? Lihat partai-partai yang ada di Senayan. Beranikah mereka pasang badan terhadap di saat nasib kalian di PHK? Beranikah mereka pasang badan kalau kalian semuanya upah tidak naik? Mereka pada bisu. Sekali lagi, kawan-kawan, besok kita akan saksikan, kita akan melihat di televisi, kita akan saksikan kalau memang nyata-nyata partai-partai yang di Senayan semuanya adalah pengkhianat kita, menyetujui Omnibus Law, menyetujui Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang, maka tidak ada lagi yang pantas hukumannya kecuali kita harus menghukum mereka dengan tidak mencoblos partai-partai mereka. Sepakat? Sudahlah, pemilu adalah ajang evaluasi, pemilu adalah ajang koreksi. Buat apa kita memilih yang tidak jelas hanya karena sekecil rupiah? Untuk itu sampaikan kepada kawan-kawan, kita akan saksikan itu. Besok kembali lagi ke tempat ini atau ke Gerahadi atau di jalan-jalan, bagaimana rakyat menunjukkan kepada publik, inilah amarah rakyat, inilah kepedulian rakyat. Sangat disayangkan negeri ini, negeri Indonesia yang kita cintai, negeri ini bukan hanya pemilik pemodal, bukan hanya pemilik koruptor, bukan hanya pemilik mereka yang kaya, kawan-kawan, tapi kalian semua adalah pewaris bangsa. Darah kalian itulah semangat yang luar biasa. Darah yang mendidih di hati kalian itulah yang diharapkan oleh Ibu Pertiwi. Kecintaan kita terhadap negara bukan hanya untuk saat ini, kawan-kawan. Bagaimana nasib depan masa depan kita, bagaimana masa depan anak cucu kita. Itu cita-cita kita, kawan-kawan. Sekali lagi, kawan-kawan, terima kasih. Perjuangan belum selesai, perjuangan belum tuntas. RUU Kesehatan hari ini lagi dibahas juga. Kita tolak, seluruhnya tolak. Bagaimana kalau RUU Kesehatan disahkan? Akan berbondong-bondong dokter-dokter dari luar negeri yang masuk ke Indonesia. Lantas jadi apa dokter-dokter dalam negeri kita? Buruhnya sudah tergusur. Sebentar lagi dokter-dokternya akan tergusur. Guru-gurunya tidak akan lagi mungkin juga akan tergusur. Bukan tidak mungkin tentara, polisi, semuanya bisa saja terjadi seperti ini. Lantas siapa yang peduli dalam negeri ini, kawan-kawan? Sudah banyak cerita yang bisa kita lihat.
dari negara-negara yang sudah mengalami kondisi seperti ini. Tunjukkan kepada kalian kita cinta negara ini, kita cinta terhadap republik ini. Sekali lagi, besok harus lebih banyak masanya. Besok kita akan bergabung lagi dengan teman-teman yang lain. Masa harus semakin kuat, masa harus semakin besar, kawan-kawan. Untuk itu, sebelum diakhiri, kita dengarkan lagu Rakyat Merdeka.